Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita sudah ada di pembelajaran tematik tema 1 subtema 4 di pembelajaran pertama. Jadi di subtema 4 kita belajar hidup rukun di masyarakat. Yuk kita langsung ke materinya. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Lihat gambar yang pertama anak-anak. Di sini lingkungannya sangat kotor. Tidak ada orang yang membersihkan. Gambar kedua, ada orang yang membersihkan lingkungannya. Jadi yang mana nih yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Gambar pertama atau gambar kedua? Iya, yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat adalah gambar yang kedua, karena mereka bergotong royong membersihkan lingkungan mereka. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Berilah tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Yang pertama, di sini ada gambar orang yang sedang menolong di saat orang itu terjatuh. Yang kedua, gambarnya orang sedang bergotong royong. Yang ketiga, gambarnya orang sedang bermusyawarah. Dan yang keempat, gambarnya lingkungan yang sangat kotor. Apakah gambar yang pertama itu menunjukkan sikap rukun? Gambar yang membantu orang saat jatuh. Iya, ini gambar yang pertama menunjukkan sikap rukun. Jadi kita beri tanda centang. Lalu gambar kedua, ketiga, dan keempat kalian kerjakan di buku tematik. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada Udin dan ada teman Udin. Yuk kita simak ceritanya. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab si Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari kedua anak ini, kira-kira anak-anak suka sikap yang mana? Kalau Bu Putri suka sama sikap Udin karena menjaga kebersihan. Berbeda dengan Badu. Badu tidak suka menjaga kebersihan. Kalau kita membuang sampah di dalam got, nanti got kita akan menjadi mampet, akan tergenang. Jadinya airnya menjadi bau. Bisa juga kalau banjir mengenangi rumah kita. Dalam percakapan tadi, Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di got. Kalimat yang diucapkan Udin adalah kalimat penolakan. Kira-kira kalimat penolakan itu apa ya anak-anak?
Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Jika menulis kalimat penolakan diakhiri tanda titik. Contoh: maaf, saya tidak mau merobek buku ini. Nah, di sini ada contoh lagi anak-anak. Maaf, aku tidak bisa melihat badut karena akan pergi ke rumah kakek. Nah, sekarang anak-anak coba buat kalimat penolakan. Jika kamu yang pertama diajak untuk menyontek, yang kedua diajak bermain saat berpergian, yang ketiga diajak mengambil barang temanmu. Nah, di sini Ibu Putri kasih contoh yang pertama, diajak untuk menyontek. Buat kalimatnya seperti ini anak-anak. Maaf, aku tidak mau menyontek karena itu perbuatan yang tidak baik. Nah, itu contoh kalimat dari Bu Putri. Anak-anak bisa buat kalimat sendiri atau berbeda-beda. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Coba amati gambar ini. Ini adalah gambar bermacam-macam prakarya. Nah, ini gambar yang ditempeli dengan biji-bijian. Di situ kita lihat ada biji kacang hijau, kacang merah, kedelai, ada jagung, ada beras. Nah, ini disebut dengan kolase. Kolase itu sendiri adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Jadi ini awalnya ada gambar lalu ditempeli dengan biji-bijian yang berbeda-beda sehingga berbentuk kolase seperti ini. Nah, kita bandingkan dengan yang ini anak-anak. Kalau ini hampir sama dengan yang tadi, tapi ini berbeda anak-anak. Kalau tadi menggunakan biji-bijian. Kalau biji-bijian itu bentuknya kan tidak beraturan. Kalau yang ini dari potongan kertas. Nah, karya ini disebut dengan mozaik. Mozaik adalah pembuatan karya seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan yang disusun sehingga membentuk gambar. Nah, itu bedanya kolase dan mozaik. Sekarang anak-anak coba membuat hiasan dari biji-bijian atau potongan kertas. Sketsa itu bisa diambil dari internet, jadi anak-anak tidak diwajibkan untuk menggambar. Jadi bisa ngambil di internet lalu ditempel dan diberi biji-bijian atau kertas, potongan kertas. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Nah, di sini di halaman 147 ada dua bilangan, yaitu 356 dan 344. Kita disuruh mencari jumlah dan selisih. Jumlah itu berarti kita menjumlahkan. Kalau selisih berarti kita menguranginya.
Yang pertama yang kita kerjakan yaitu penjumlahan. Maka 356 ditambah 344. Ingat, kita jumlahkan dulu satuannya, yaitu 6 ditambah 4 berapa anak-anak? Iya, 10. Maka kita tulis 10. Yang ditulis itu adalah angka yang belakang, yaitu angka 0. Kenapa kok 0, Bu? Karena angka satunya akan disimpan di depan, di atas 5 sini. Jadi 1 tambah 5 tambah 4 sama dengan 10. Jadi yang kita tulis adalah 0 lagi. Dan disimpan, satunya itu disimpan di atas 3. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3 menjadi 7. Jadi hasilnya adalah 700. Lalu kita cari selisihnya. Selisih tadi itu artinya dikurangi. Berarti 356 dikurangi 344. Kita tetap caranya seperti tadi. Kerjakan dari angka satuannya. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 3 dikurangi 3 yaitu 0. 0 itu tidak usah ditulis. Jadi hasilnya 356 dikurangi 344 adalah 12. Nah, demikian tadi pembelajaran 1 yang ada di subtema 4 tema 1. Jadi kita sudah belajar banyak hal ya anak-anak. Bu Putri berharap anak-anak mengerti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Putri. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.